Pada bulan Januari 2020, dunia digemparkan dengan temuan kasus wabah virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina. Berbagai spekulasi muncul. Ada yang menyatakan wabah ini ditularkan dari hewan yang ada di Wuhan, serta berbagai spekulasi terhadap merebaknya virus yang menular secara cepat antar manusia. Karena virus tersebut, kehidupan sosial ekonomi di berbagai dunia kena imbasnya, tak hanya di Cina, salah satunya di Indonesia ini. Pada awal virus corona mewabah, respon dari masyarakat Indonesia sendiri mengenai masalah tersebut sampai dibawa dengan berbagai candaan, hingga semakin hari semakin bertambah orang di Indonesia yang terinfeksi terjangkit virus corona. Di Indonesia menyebarnya sangat cepat dan menginfeksi tubuh manusia secara perlahan. Bahkan orang yang terinfeksi juga terlihat sehat-sehat saja. Dengan sudah ada pemberitahuan beberapa orang yang positif corona, warga Indonesia lebih dominan cemas. Rasa cemas ini menjadi sebuah ketakutan yang jelas karena virus ini sudah mewabah meluas di Indonesia, apalagi dengan berbagai pemberitaan di media mengenai virus corona ini. Orang semakin takut, sampai ada masyarakat yang mulai membatasi kontak sosialnya untuk tidak menggunakan angkutan umum, transportasi online, dan menghindari berinteraksi di ruang sosial tertentu atau seperti pasar, mal, karena khawatir tertular di virus corona. Virus COVID-19 saat ini juga berdampak bagi seluruh masyarakat, bagi sektor pendidikan di Indonesia. Presiden meminta masyarakat Indonesia untuk melakukan social distancing untuk mencegah penyebaran virus corona. Upaya untuk mencegah atau menahan atau memperlambat penularan corona itu yaitu dengan melakukan social distancing. Kebijakan social distancing kelihatannya belum sepenuhnya dipahami secara baik oleh masyarakat sebagai strategi pencegahan penyebaran COVID-19. Karena sekalipun COVID-19 sangat meresahkan masyarakat terkait dengan kesehatan dan keselamatan dirinya, namun ikatan relasi sosial masih lebih kuat dalam perspektif masyarakat. Baran dari perspektif interaksionis, simbolik dan dalam social distancing dapat dilihat pada perilaku masyarakat. Istilah social distancing menjadi sulit diterapkan karena masyarakat kebiasaan dalam kebersamaan, kerjasama, solidaritas, dan bentuk dalam interaksi sosial lainnya terutama pada daerah pedesaan. Menurut perspektif sosiologi, untuk belajar di rumah sudah tepat dilakukan dalam kondisi seperti saat ini, karena dalam ilmu sosiologi, interaksi antar manusia itu tidak harus bertemu langsung, tidak harus bersentuhan ataupun bertatap muka langsung. Interaksi bisa melalui media cetak, teknologi, dan media sosial. Oleh karena itu, instansi pendidikan mengalihkan pertemuan kelasnya dengan pertemuan daring ataupun tugas rumah guna meminimalisir pertemuan satu dengan yang lain di suatu ruangan yang sama dalam jarak yang dekat, serta untuk menghindari kerumunan. Persekolahan mengganti pertemuan kelas dengan memberikan tugas rumah kepada muridnya. Pemberian tugas ini bertujuan agar murid belajar di rumah. COVID-19 sebagai gejala sosial, kontak sosial menggunakan kontak sekunder, yaitu menggunakan perantara melalui teknologi dalam pertemuan kelasnya. Sebisa mungkin dapat memanfaatkan teknologi dalam pertemuan pembelajaran secara online dengan baik. Dampak dari wabah ini membuat tindakan sosial masyarakat berubah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari mereka. Dalam kasus COVID-19, tindakan
rasional instrumental menjadi bagian penting terhadap tindakan yang kita lakukan sebagai masyarakat. Tindakan untuk berpikir rasional dengan tujuan bersama, yaitu untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia, yaitu dengan cara melarang berbagai aktivitas yang mengumpulkan massa, menutup tempat hiburan, kafe, dan berbagai himbauan untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Weber memberikan pandangan kepada kita bagaimana cara kita bertindak dalam keseharian kita sebagai manusia yang secara sadar melakukan tindakan sosial tersebut, seperti teori Emil Durkheim yang menyatakan bahwa solidaritas organik berdasarkan suatu kesadaran kolektif. Bentuk solidaritasnya tergantung pada individu masing-masing yang memiliki sifat yang sama dan menganut kepercayaan serta pola normatif yang sama pula. Kita semua tahu bahwa COVID-19 berdampak terhadap ekonomi global. Dengan demikian, marilah kita berpikir secara rasional dan mengaktifkan hati nurani berdasarkan dengan tujuan bersama kita dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tindakan rasional instrumental dan solidaritas mekanik ini yang kita lakukan merupakan upaya dalam pencegahan dan mengurangi dan mempunyai tujuan bersama agar wabah COVID-19 tidak menyebar secara luas.